Samaria luput dari kepungan Ben-Hadad. Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpun seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju mengepung Samaria dan memeranginya. Ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, "Beginilah pesan Ben-Hadad, emas dan perakmu adalah milikku, juga istri-istri dan anak-anakmu yang terbaik adalah milikku." Jawab Raja Israel, "Seperti perkataanmu ya Tuanku Raja, aku dan segala yang ada padaku adalah milikmu." Utusan-utusan itu kembali lagi dan berkata, "Beginilah pesan Ben-Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu untuk mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Segala yang berharga di matamu akan mereka ambil dan bawa." Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, "Camkanlah, orang ini berikhtiar mencelakakan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku untuk meminta istri-istriku dan anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolaknya." Kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, "Jangan dengarkan, jangan turuti." Sebab itu, ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, "Katakanlah kepada tuanku raja, segala yang kau pesankan pertama kali kepada hambamu ini akan kulakukan. Tetapi tuntutan yang terakhir ini tidak dapat kupenuhi." Utusan-utusan itu pun pergi menyampaikan jawaban itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad mengutus orang kepada Ahab dengan pesan, "Kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika banyaknya debu puing Samaria masih dapat digenggam oleh rakyat yang mengikut aku." Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Mendengar perkataan itu, Ben-Hadad yang sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok berkata kepada pegawai-pegawainya, "Siapkan barisanmu." Mereka menyiapkan barisannya melawan kota itu. Tiba-tiba seorang nabi mendekati Ahab, Raja Israel, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat kerumunan yang besar itu? Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka hari ini ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu berkatalah Ahab, "Oleh siapa?" Jawabnya, "Beginilah firman Tuhan, oleh hamba-hamba para kepala daerah." Tanyanya lagi, "Siapakah yang akan memulai perang?" Jawabnya, "Engkau." Kemudian ia menghitung hamba-hamba para kepala daerah itu. Jumlahnya 232 orang. Sesudah mereka, ia menghitung seluruh rakyat, segenap orang Israel, jumlahnya 7.000 orang. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari. Sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama ke-32 raja yang membantunya. Hamba-hamba para kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu. Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya. Lalu mereka memberitahukan kepadanya, ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai atau dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu, hamba-hamba para kepala daerah keluar dari dalam kota bersama tentara yang mengikuti mereka. Lalu masing-masing membunuh lawannya, sehingga orang-orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, Raja Aram,
dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah tentara berkuda. Raja Israel pun maju menyerang kuda dan kereta itu, lalu mengalahkan orang Aram dengan dahsyat. Lalu Nabi itu mendekati Raja Israel dan berkata kepadanya, "Pergilah, kuatkanlah hatimu, sadarilah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau lakukan, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau." Pertempuran di Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, "Ilah-ilah mereka ialah ilah-ilah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi bila kita berperang melawan mereka di tanah datar, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Lakukanlah ini, turunkanlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah kepala-kepala daerah menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah datar. Pasti kita lebih kuat daripada mereka." Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Pada tahun berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Setelah barisan orang Israel diperiksa dan dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kecil kambing, sedangkan orang Aram membanjiri tanah itu. Abdi Allah mendekati Raja Israel dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah lembah, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan." Selama 7 hari mereka berkemah berhadap-hadapan, dan pada hari yang ke-7 pertempuran dimulai. Dalam 1 hari orang Israel menewaskan 100.000 orang Aram. Tentara berjalan kaki. Yang lainnya melarikan diri ke dalam kota Afek. Tetapi tembok-temboknya rubuh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Ben-Hadad juga melarikan diri, masuk ke kota dan bersembunyi di sebuah ruang dalam. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja yang berbelas kasih. Marilah kita memakai kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita dan keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." Mereka lalu melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel dan berkata, "Demikianlah kata hambamu Ben-Hadad, biarkanlah aku hidup." Jawabnya, "Masih hidupkah dia? Dia itu saudaraku." Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda baik dan segera memegang perkataannya. Lalu berkata, "Ben-Hadad itu saudaramu." Ahab pun berkata, "Pergilah ambil dia." Ben-Hadad keluar menemui dia, lalu diminta naik ke keretanya. Kata Ben-Hadad kepadanya, "Kota-kota yang telah diambil ayahku dari ayahmu akan kukembalikan. Engkau juga boleh membuka pasarmu di Damsyik, seperti yang dilakukan ayahku di Samaria." Kata Ahab, "Dengan perjanjian itu aku sendiri akan membiarkan engkau pergi." Lalu Ahab mengikat perjanjian dengan dia dan membiarkan dia pergi. Hukuman terhadap Ahab dinubuatkan. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, segera setelah engkau meninggalkan aku, seekor singa akan menerkam engkau."
Ketika orang itu meninggalkan dia, seekor singa mendapati orang itu, lalu menerkam dia. Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukulnya dengan keras sampai ia terluka. Lalu nabi itu pergi dan berdiri menanti raja di jalan. Ia menyamar dengan memakai penutup pada matanya. Ketika raja lewat, ia berseru mengadu kepada raja, katanya, "Ketika hambamu ini maju ke medan pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seseorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini, jika sampai ia hilang, nyawamulah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini sedang sibuk-sibuknya, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel berkata kepadanya, 'Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya.' Lalu ia segera membuka kain penutup matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, nyawamulah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya.' Raja Israel pun pulang ke istananya dengan hati kesal dan gusar. Lalu ia sampai di Samaria. Nabot dihabisi demi kebun anggurnya. Sesudah itu terjadilah peristiwa ini. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Ahab berkata kepada Nabot, 'Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku, untuk kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Tetapi jika engkau menganggap lebih baik, aku akan memberimu uang senilai harganya.' Jawab Nabot kepada Ahab, 'Kiranya Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu.' Lalu Ahab masuk ke dalam istananya dengan hati kesal dan gusar karena perkataan yang diucapkan Nabot, orang Yisrael itu, kepadanya, 'Aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku.' Ia berbaring di tempat tidurnya sambil menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Isabel istrinya datang dan berkata kepadanya, 'Mengapa hatimu kesal sampai-sampai engkau tidak mau makan?' Jawab Ahab kepadanya, 'Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya.' Tetapi sahutnya, 'Aku tidak akan memberikan kebun anggurku itu kepadamu.' Kata Isabel istrinya kepadanya, 'Bukankah engkau sekarang yang berkuasa sebagai raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan hendaklah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu.' Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeterainya dengan meterai raja, lalu mengirim surat-surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot. Dalam surat-surat itu ditulisnya demikian, 'Umumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang durjana duduk menghadapinya, dan mereka harus menjadi saksi melawan dia dengan mengatakan, Engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati.' Orang-orang sekotanya, tua-tua dan pemuka-pemuka yang tinggal di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, sebagaimana tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka mengumumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian kedua orang durjana itu datang dan duduk menghadapi Nabot.
orang-orang durjana menjadi saksi melawan Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu, mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka mengutus orang kepada Isabel dengan kabar ini, Nabot sudah dilempari dengan batu sampai mati. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari dengan batu sampai mati, Isabel berkata kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, menjadi milikmu." Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak ada lagi, ia sudah mati. Mendengar bahwa Nabot sudah mati, Ahab bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia ada di kebun anggur Nabot. Ia pergi ke sana untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, setelah membunuh, masih juga engkau merampas? Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Jadi aku sudah kau dapati, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang aku mendapati engkau, karena engkau sudah memperbudak dirimu dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu habis engkau dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang terikat maupun yang bebas di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan keluarga Baesa bin Ahia, karena engkau membangkitkan murkaku dan karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Tuhan juga telah berfirman mengenai Isabel, anjing-anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah bertindak sangat menjijikkan dengan mengikuti berhala-berhala, sama seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Mendengar perkataan itu, Ahab mengoyak pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan lunglai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat betapa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka semasa hidupnya. Barulah pada masa anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya."